Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sampai detik ini masih Allah limpahkan kepada kita, dan Allah gerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalabil Ilmi, adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Kita masih membahas adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Al-amru tsamin wal 'ishrun. Pembahasan yang ke-28. Hifdzur ri'ayati, yaitu menjaga ilmu. Syekh Bakar Abu Zaid beliau mengatakan, abzilil was'a fi hifdzil ilmi, hifdzi ri'ayatin bil amali wal ittiba'i. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga ilmu, yaitu dengan mengamalkan dan mengikuti petunjuknya. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, yajibu ala talibil hadith an yukhlisa niyatahu fi talabihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk mengikhlaskan niatnya. Wa yakunu qasduhu wajhallah subhanahu, dan yang menjadi tujuannya adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Waliyahzara an yaj'alahu sabilan ila nailil a'radi, dan hendaklah berhati-hati jangan sampai dia menuntut ilmu sebagai jalan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Wa tariqan ila akhzil a'wadi, untuk mendapatkan harta. Faqad ja'al wa'idu liman ibtagha zalika bi'ilmihi. Sungguh, kata beliau, telah terdapat ancaman dari Allah bagi orang yang mengharapkan hal tersebut dari ilmunya. Baik. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas pembahasan ini, ada pembahasan penting yang ingin saya sampaikan, yaitu perkataan Imam Asy-Sya'bi
Kata beliau, "Idza sami'ta syai'an faktubhu." Apabila engkau mendengar sesuatu ilmu, maka tulislah. Walau fil haiti, walaupun di atas dinding. Rawahu Khaythumah. Diriwayatkan oleh Khaythumah. Wa idza ijtama'a ladaika ma sya'allah an yajtami'a, faratibhu fi tazkiratin aw kunashin. Apabila telah terkumpul padamu ilmu, maka susunlah dia di dalam sebuah catatan. Jadi susun di dalam sebuah buku catatan. Dimanapun kita mendapatkan faedah, maka kita tulis. Walaupun kata Syekh Bakar Abu Zaid, ditulis di atas dinding. Alal mawdu'ati, kita tulis catatan berdasarkan kepada topik-topik tertentu. Fa innahu yas'afuka fi atyaqil awqatil lati qad ya'jizu 'anil idraki fiha kibarul athbati. Hal itu akan menolongmu untuk menemukannya dalam waktu yang sangat singkat, terutama ketika perkara itu sulit untuk diingat. Kalau kita punya catatan, ya kita walaupun tidak ingat atau lupa, ya kita bisa buka catatan. Ya, kita bisa buka catatan. Setelah kita kumpulkan faedah-faedah ilmu, maka kemudian kita susun lagi. Susun misalnya pembahasan akidah. Judulnya tentang akidah di situ. Antum tulis faedah-faedah tentang akidah. Tentang akhlak, antum susun lagi, dirapikan lagi. Tentang fikih, ya, khusus pembahasan tentang fikih, faedah-faedah yang antum dapatkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, sahih, hadzal qawlu yanbaghi laka idza ijtama'a ladaika ma sya'allah fajma'hu fi muzakkiratin. Kata beliau, ya, ini benar. Apabila telah terkumpul padamu faedah-faedah ilmu, maka kumpulkanlah dia di dalam sebuah buku catatan. Au mufakkiratin au mihfazatin au ma syi'ta fasammiha. Atau engkau kumpulkan di dalam sesuatu yang bisa menjaga ilmu itu, apapun alatnya, alat untuk menjaga ilmu itu. Al-muhim an tajma'ah, yang penting adalah kata beliau engkau mengumpulkan faedah ilmu itu. Nah, walakin yaqul, kan tetapi di sini Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, kata beliau alal mawdu'at, sesuai dengan judul-judulnya atau topiknya. Wa halil aula an turattibaha 'alal mawdu'at aw an turattibaha 'ala aba. Apakah yang paling utama, engkau kumpulkan berdasarkan judul-judul atau engkau kumpulkan berdasarkan huruf alfabet, huruf A, huruf hijaiyah, A, Ba. Misalnya A, Hamzah. Nah, ini khusus misalnya apa di situ? Seperti indeks, gitu. Kan ada indeks Al-Qur'an, indeks hadis. Ya. Nah, jadi seperti kamus A misalnya khusus yang membahas sesuatu yang diawali oleh huruf A. Apa misalnya? A. Ababil. Nah, ababil, burung ababil adalah kan? Apa lagi?
Banyak ya. Atau ba. Ya. Ba misalnya baulun ya, tentang kencing. Hukum kencing anak. Tulis. Jadi ketika antum nyari tentang hukum kencing, tinggal buka. Oh, dia ada dalam kumpulan baulun. Di situ nanti ada 1 2 3 4 5. Gitu. Nara annahu ala ba ahsan ya. Alif ba itu ahsan. Kata Syekh, kami memandang kalau disusun berdasarkan huruf hijai itu lebih bagus. Wa zalika li anna tartibaha 'alal mawdu'at takhtalifu fi kutubil ulama. Karena menyusulnya berdasarkan judul-judul, maka ini berbeda-beda di dalam kitabnya para ulama. Tajid masalan tartibal Hanabilah ghaira tartibis Syafi'iyah. Engkau akan menemukan penyusunan di dalam kitab yang bermazhab Hambali berbeda dengan penyusunan di dalam kitab Syafi'iyah. Wala siyama fil muamalat, terlebih dalam masalah muamalah. Ya, tentang bab muamalah. Bahkan ada satu mazhab sama mazhabnya tapi susunannya berbeda. Ya, antara orang-orang terdahulu dari kalangan mazhab tertentu dengan orang-orang yang datang belakangan. Intinya adalah di sini bahwa Syekh Bakar Abu Zaid beliau mendorong kita untuk menjaga ilmu dengan tulisan. Ya, pentingnya kita menulis. Banyak faedah-faedah yang bisa kita tulis, kemudian nanti kalau ada waktu antum bisa kumpulkan dalam sebuah buku, antum ketik ulang, antum buat PDF-nya misalnya. Sekarang kan ada PDF yang itu tidak terbayang dahulunya, sekarang ada PDF, Masya Allah, mudah. Antum bisa cetak, jadikan sebuah buku. Nah, ini tetap bermanfaat walaupun kita telah meninggal dunia. Buku kita tetap akan dibaca. Antum bisa hadiahkan buku itu kepada orang lain tanpa harus antum ngomong. Antum hadiahkan tulisan antum itu. Wa minal ulama min aksin faqala yanbaghi hifzul ilmi hifzan fis suduri wala fis suturi. Dan di antara kalangan para ulama ada yang sebaliknya. Mereka mengatakan menjaga ilmu seharusnya dengan menghafalnya. Ya, menjaga ilmu seharusnya dengan menghafalnya. Hafal di dada-dada kita. La fis sutur, bukan di kertas. Wa qala inna i'timadal insan 'alal kitabah yakni annahu ma nama hafizatuhu wa ahmalaha. Mereka mengatakan bahwasanya ketika seorang bersandar kepada tulisannya, maka akhirnya tidak berkembang hafalannya. Ya, dan dia akan meremehkan hafalan. Dia akan meremehkan hafalan. Lakin law awwada nafsahu 'alal hifzi hafizah. Tapi kalau dia membiasakan dirinya menghafal, maka dia akan menghafalnya. Ya, jadi yang namanya hafalan itu adalah pembiasaan. Antum kalau sudah terbiasa menghafal, ketika membaca kitab-kitab yang lain, cukup dibaca sekali dua kali langsung ingat. Ya kan? Dulu awal-awal antum masuk pondok kesulitan menghafal.
dibaca berulang-ulang lupa. Tapi lama kelamaan karena sudah terbiasa, akhirnya mudah menghafal. Ya, seperti itu. Makanya dahulu waktu belum ada kertas, ya, zaman nenek moyang kita, bukan nenek moyang, zaman datuk kita dulu, belum ada kertas. Pakai apa mereka? Pakai batu. Namanya batu garip. Jadi sekolah itu hanya bawa segini batu garip. Waktu saat SD masih ada batu garip di peninggalan, udah masuk ke tanah dekat sekolah SD itu. Dibuka, kita gali, ada batu garip. Batu apa ini ditulis kok bisa gitu? Batu garip warna hitam. Jadi orang-orang dahulu sekolah bawa batu itu, tulis. Datang guru baru, pelajaran baru, hapus, tulis lagi. Jadi akhirnya mereka hafal. Makanya hafalan orang-orang dahulu hebat, kuat hafalannya. Ya. Kalau kita sekarang karena sudah mengandalkan HP, ya, direkam di HP semuanya, akhirnya kita meremehkan menghafal. Nah, sahih? Ketika ditanya, langsung buka HP. Ya kan? Nah, makanya sebagian ulama mengatakan ilmu itu dijaga dengan apa? Hafalan, bukan dengan tulisan, dihafalkan. Wa hadza lahu wajhatu nazarin. Walizalika nahnu nara anna al-alat al-hasibah al-an wal kompiyuterat allati wudi'at fil ulum wal funun nara annaha atharat 'alan nas. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, oleh karena itu kata beliau, kita melihat alat-alat komputer sekarang ini, yang mana di situ terdapat berbagai macam cabang ilmu. Ini memberikan pengaruh terhadap manusia. Al-an mathalan nufrid fi jadwalil faraid fil komputer. Ya'rif al-insan fi syari' ya'rif kaifa yushaghil komputer wa yuttali' ala wa yutli'u laka al-ahkama fil mawaris wa huwa la ya'rif wa hadza dararun. Jadi di komputer itu ada program untuk menghitung ilmu waris. Ada. Jadi ahli komputer dia buat program. Apa istilahnya kita sekarang? Kalau HP ada fitur kan? Khusus untuk menghitung ilmu waris. Ya. Sehingga ada orang dia di jalan, dia sedang berada di jalan dan dia tahu mengoperasikan komputer, langsung dia melihatkan kepada kita hukum waris. Antum tanya, bapak saya meninggalkan harta sekian. Ya. Jadi berapa bagian saya? Nah, gitu kan. Langsung dihitungnya, dimasukkannya ke dalam komputer itu, langsung ada jawabannya. Oh, bagianmu sekian, katanya. Padahal dia tidak mengerti fikih waris, fikih pembagian ilmu, fikih pembagian harta warisan. Ya, seperti itu. Makanya kayak ada mengatakan sama kayak matematika ya. Dia tidak pandai matematika, kurang, langsung dipakai kalkulator. Nah, hasilnya sekian.
Pintar nggak dia? Hilang kalkulatornya, dan tahu dia ngitung. Salah dia cari. Ya. Sewaktu-waktu misalnya kan hilang, rusak kalkulatornya. Nggak ada. Kesulitan yang itu. Makanya anak kecil jangan dibiasakan pakai kalkulator. Jangan dibiasakan dulu. Nanti tidak pintar dia. Sama. Ya, saya mengatakan wahaza dharar, ini bahaya. Orangnya tidak paham fikih waris, tapi paham mengoperasikan komputer. Tinggal dimasukkan, langsung keluar hukumnya di situ. Nah, kalau komputernya bagus, tapi kalau error, ya, bahaya itu. Salah. Nah, darurun azim ala zakirah, ini bahaya terhadap ingatan, kata beliau. Wa alal hifzi, dan terhadap hafalan. Wala ara isti'mala hadzal syai' illa indal hajah, dan saya tidak memandang ya bolehnya menggunakan alat ini kecuali kalau memang ada hajat, ada keperluan. Kamas'ali fardhiyah waradat al-insan tatatallabul ajalah. Ya, misalnya dalam hal yang memang harus dan dia harus segera untuk mendapatkan hasilnya, jawabannya. Ya. Wa hisabuha tawil, kalau dihitung itu terlalu lama, sedangkan dia harus segera mendapatkan jawabannya. Fahuna la ba'sa an yasta'mila, di sini tidak mengapa dia menggunakan komputer. Amma ma dumta yumkinuka an tasta'mila syai' hasba hafizatika wa zihnika fabta'id anil kitabati. Ya, adapun kalau engkau masih bisa menggunakan hafalanmu, ya, ingatanmu, maka jauhilah menulis. Kalau masih bisa, hafalannya kuat. Kalau memang hafalannya kuat. Wa illa fa'timad 'alal hifzi aula. Fal kitabatu fil haqiqah yahtaju ilaihal insan idza kana qalilal hifzi. Ya. Tulisan pada hakikatnya diperlukan oleh seseorang kalau dia sedikit menghafal, hafalannya sedikit. Yakni dhaiful hifzi, hafalannya kurang, lemah. Nah, hafalannya lemah, dia nulis. Ya, hafalannya lemah. Nah, kita tahu menilai diri kita. Kita termasuk orang yang hafalannya kuat atau lemah. Ya, kalau lemah, maka kita harus menulisnya. Wa illa fa'timadu 'alal hifzi aula. Kalau memang hafalannya kuat, maka dia bersandar kepada hafalan, maka itu lebih utama. Walihadza najidu anna sahabata radhiyallahu anhum hamalul haditsa aktsaruhum hamalahu hifzan la kitabatan. Oleh karena itu, kata Syekh, kita mendapati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menyampaikan hadis, dan kebanyakan mereka menyampaikannya dengan hafalan, bukan dengan catatan. Ya. Wa in kana minhum man yaktub, walaupun di antara mereka ada yang menulis. Ka Abdullah bin Amr bin As, seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah, beliau menulisnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lakin Abu Hurairah la yaktub, akan tetapi Abu Hurairah tidak menulis. Hafal Abu Hurairah, apalagi beliau pernah didoakan oleh Nabi. Ya, dipegang dadanya oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Setelah doa oleh Nabi, Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang didengarnya dari Nabi, ya, tidak pernah dia melupakannya. Masya Allah. Ini juga menunjukkan pentingnya apa? Doa.
Doa dari orang soleh, doakan saya supaya saya kuat hafalannya. Orang soleh yang dekat dengan Allah, makbul doanya. Masya Allah, setelah antum doakannya, tidak pernah lupa. Masya Allah itu ya, tidak pernah lupa. Kadang-kadang kita ini dengan PR pun lupa, ya kan? Ada PR kata gurunya, ada kenyang katanya. Dia pun lupa. Gimana itu? Ya, maka ya kita lihat kemampuan kita. Seperti Imam Bukhari, Masya Allah hafalannya. Beliau pernah hadir di majelis dan beliau tidak mencatat. Tidak mencatat. Beliau hanya mendengarkan. Sehingga beliau kemudian dicela oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kamu tidak menulis? Ya. Akhirnya Imam Bukhari langsung mengabarkan, menyebutkan apa yang telah disampaikan oleh syekhnya. Percis seperti apa disampaikan, percis seperti apa yang mereka tulis. Itu Imam Bukhari. Kalau kita, nah makanya jangan remehkan menulis. Nah, wa ma'azalika indahu min ilmin bil hadis. Abu Hurairah tidak menulis, tapi Masya Allah dia orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awrawa wa naqala an Rasulillah SAW malam yungkil ghairuhu, dan dia meriwayatkan, ya, menukilkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak dinukilkan oleh selainnya. Ma'a ta'akhuri islamihi, padahal dia itu masuk Islamnya belakangan, bukan termasuk yang di awal masuk Islam. Dia masuk Islam belakangan. Ini juga boleh jadi, ya, boleh terjadi. Ada orang masuk pondok belakangan baru masuk pondok, tapi begitu dia belajar, dia mengalahkan yang udah bertahun-tahun di pondok. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ya, dulu waktu kita belajar, saat dulu belajar, ada yang dari SMA umum, ada yang dari STM, SMK, mengalahkan yang dari kacik dari pondok. Begitu dia semangat belajar, Masya Allah, Allah berikan kemudahan. Jadi ini kemampuan seorang berbeda-beda, ya, sesuai dengan pemberian Allah Jalla wa'ala. Fal mas'alatu huna la naqul bi fadlil kitabah mutlaqan wala bi fadlil hifzi fi sadri mutlaqan. Maka permasalahan di sini kita tidak mengatakan bahwa, ya, bahwa menulis itu lebih utama secara mutlak atau menghafal di luar kepala itu lebih utama secara mutlak. Kita katakan, kata Syekh, iza tasawaya fal hifzu fi sadri afdal wa ahsan. Kalau memang sama kekuatan antara menulis dan menghafal, maka menghafal itu lebih utama dan lebih bagus. Wa in da'atil hajah ila hadza aw hadza falyasta'mil. Tapi kalau memang diperlukan, ada hajat untuk dihafal, maka atau ditulis, maka gunakan salah satu dari metode itu. Al-ana indakum fil musajjilat. Syekh mengatakan sekarang kalian punya alat untuk merekam. Nah, kalau dulu itu musajjilat artinya ada tape recorder. Tahu tape recorder? Sekarang mungkin tidak tahu. Tape recorder yang pakai kaset putar, itu bisa merekam. Dulu seperti itu, awal-awal 2000-an. Sekarang kan tidak lagi dipakai. Lau kuntum ta'tamiduna ala talaqqi hifzan la
tum akthar mimma ta'tamidu ala al-musajjilat. Seandainya kalian bersandar kepada hafalan, memang dia bertekad ya menjaga ilmu dengan hafalan, maka kalian akan menghafal lebih banyak dari sekedar kalian bersandar kepada rekaman. Akan tetapi ya, li'anal insan bil musajjil yanam. Terkadang seseorang ketika dia mendengar rekaman dia tertidur. Wa idzan taha ad-darsu fataha hadzal musajjil. Kalau setelah selesai pelajaran, jadi ketika dia belajar tertidur, enggak sengaja tertidur. Di majelis ilmu tertidur ya, tapi dia punya rekaman. Maka dia bisa buka rekaman itu. Dia buka. Ya. Wasami'a, dia pun mendengarkannya. Lakin law kana laisa lahu musajjil, tapi kalau dia tidak punya alat perekam, wa sara yurakkis ala ma yaquluhu ustazhu kana hadza aqwa, dan dia memfokuskan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh ustadznya, maka ini lebih kuat hafalannya nanti. Ya, hafalannya akan lebih kuat. Faizan naqul, jadi kata Syekh, kita katakan al-kitabah ahyanan yattarrul insan ilaiha. Tulisan itu terkadang seseorang sangat memerlukannya. Wa idza lam yakun hunaka hajah fal hifzu fis sudur aula. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka menghafalnya lebih utama. Wa mimma ya'tadil kitabah annahu rubama la yakunu al-kitab ma'aka fatabqa ka'annaka 'ami wa iza tamatta ala hifzi sadr la yumkin an yakuna sadruka ma'aka sahha aqul iza tamatta ala kitabah rubama la yakun al-kitab ma'aka tusafir wal kitab fil bait. Jadi intinya kalau kita misalnya terbiasa menghafal ya, atau kalian terbiasa menulis, jadi menyandarkan hanya kepada tulisan, ditulis saja ya. Lalu suatu ketika kita tidak bawa buku. Apa yang terjadi? Antum terbiasa menulis, mengandalkan tulisan. Tiba-tiba giliran khutbah. Naik antum ke mimbar, buka, cari di kocekan, cecer. Gimana? Nggak bisa ngomong. Ya, nggak bisa ngomong. Atau lampunya padam, mau kajian listriknya padam. Karena lampu padam, listrik padam, jadi kita pending kajian. Seperti itu ya. Tapi kalau antum terbiasa menghafal, lupa bawa buku, antum tetap bisa menyampaikan. Nah, paham? Paham tuh? Jadi pilih yang mana? Menghafal. Nah, ya. Dua-duanya lebih bagus, tapi juga dibiasakan menghafal. Ya, biasakan juga menghafal. Nah, rubbama la yakunul kitab ma'aka tusafir. Ya, engkau ketika safar mungkin tidak membawa buku. Wal kitab fil bait, buku di rumah. Ya, wa iza kunta ta'tamid ala hifdzi sadr, rubbama la yakunu sadruka ma'aka. Ghalat. Nam sadruka ma'ak wa hadhihi min afati al-kitabah. Ya. Tapi hafalanmu ada di dadamu. Nah, seperti itu. Tetap bisa kita menyampaikan ilmu.
Jadi tidak ada lagi nanti, maaf karena catatan saya tinggal di rumah, saya minta maaf. Masya Allah. Ya, sampai antum menyampaikan seperti itu. Jadi kajiannya apa? Kita pending sebulan yang akan datang. Nah, orang sudah jauh-jauh datang ya. Ternyata kajiannya di pending gara-gara ustadznya ketinggalan catatan. Gimana? Nah, maka biasakan ya, biasakan menghafal. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga ilmu dengan mengamalkan dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh ilmu itu. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk mengikhlaskan niatnya dalam mencari ilmu. Wa yakunu qasduhu wajhallahi subhanahu, dan hendaklah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari wajah Allah. Waliyahzar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad, dan dia harus berhati-hati jangan sampai dia jadikan jalan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Wa tariqan ila akhzil a'wad, dan mengambil atau mengumpulkan harta. Faqad ja'al wa'id liman ibtagha zalika bi ilmihi, sungguh telah terdapat ancaman bagi orang yang mengharapkan hal itu dengan ilmunya. Jadi untuk ilmu agama ya, jangan kita tujuannya adalah untuk mencari dunia atau mencari ketenaran dan lain sebagainya dari perkara-perkara dunia. Namun kalau niat kita benar, sahih, insya Allah pasti Allah akan memberikan kedudukan. Ya, itu sudah janji Allah. Kalau ilmu dunia, boleh tidak diniatkan untuk cari dunia? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ya, ilmu dunia kita niatkan untuk cari dunia. Memang itu tujuannya. Untuk ilmu dunia itu supaya dapat dunia, supaya mudah dapatkan dunia, kan gitu. Nah, tapi hendaknya supaya berpahala kita niatkan juga untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Setelah Isya kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Jadi kajian kita cukupkan materinya sampai di sini. Nanti setelah Isya silakan antum siapkan pertanyaannya. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah